النبيين والمبعوث للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj sakhimah. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita pada petang hari ini, kita akan meneruskan surat Fussilat, surat 41 kita. Tadi pagi kita sudah sampai pada ayat 40. Petang hari ini kita teruskan ayat 41 sampai 50. Di kita Ustadz kita siapa nih yang hadir, dokter? Ustadz Wahyudin. Ustadz Wahyudin. Terima sekalian, karena Ustadz Wahyudin sudah bersama dengan kita, kepada beliau kita mintakan dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca ayat suci Al-Quran secara tartil dan benar. Kepada Ustazana Ustadz Wahyudin Wahid kita persilakan dengan segala hormat memandu kita membaca surat 41 ayat 41 juga ayat sampai ayat 50. Kepada Ustadz Wahyudin Wahid, fadal dengan segala hormat. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan surah Fussilat kita, surah 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz wa innahu la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. la Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ma inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh
walau jami'an faqalu أعجمي وعربي عربي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه
وما تحمل من بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد ويوم يناديهم أين وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ولئن أذقناه رحمة من بعد ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ليقولن هذا ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي إنه للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فلننبئن الذين ولنذيقنهم من عذاب غليظ
Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma Allahumma salli wa sallim wa zid wa wa barik barik ala ala Rasulillah wa alihil athhar ala ala Rasulillah Rasulillah wa wa alihil alihil akhyar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Kita ucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazuna Ustaz Wahyudin Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memancarkan cahaya ilahi ke dalam jiwa beliau agar selalu beliau juga memancarkan cahaya itu kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya, semoga dengan kehadirannya di tempat ini pada petang hari ini ikut membaca ayat suci Al-Quran, Allah SWT mencucukkan kepada Bapak Ibu yaitu sakinah, juga rahmat, dan juga Allah menyebut nama-nama ibu, bapak, dan orang tuanya di hadapan majelis para malaikat, dan juga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kita teruskan surat 41 kita, surat Fussilat, yang artinya diuraikan, turun di Mekah atau surat Makkiyah, jumlah ayatnya 54 ayat, dan tadi kita sudah membaca ayat 41 sampai 50. Jadi kita tersisa 4 ayat untuk insya Allah kita baca besok pagi. Ini adalah foto ataukah ilustrasi yang kita tampilkan pada pertemuan terakhir kita tadi pagi, yang kita kaitkan dengan surat Fussilat, surat 41 ayat 40. Yaitu ini dibawa kemana-mana, ditunjukkan seakan-akan Islam seperti ini. Islam itu adalah bengis, Islam itu adalah kasar, Islam itu adalah tidak berperi kemanusiaan, Islam itu adalah haus darah. Seperti inilah gambaran yang ditampilkan oleh media-media, dan juga memang umat Islam juga melakukan hal seperti ini. Tentu sebagian mereka melakukannya seperti di Irak, seperti di Suriah, sekarang juga mereka masuk ke Yaman. Mereka ada dibawa kemana-mana oleh pihak-pihak tertentu, menyebut dirinya sebagai pejuang Islam, tetapi justru mencederai nama Islam. Ini juga adalah foto-foto yang diedarkan kemana-mana. Allah SWT berfirman pada ayat 40, kita bahas tadi pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yulhiduna fi ayatina. Jadi sebetulnya orang-orang yang menampilkan Islam dengan wajah seperti itu, wajah haus darah, wajah dengan pedang, itu adalah orang-orang yang sebetulnya yulhiduna fi ayatina. Adalah orang-orang yang ilhad mulhid, orang-orang yang menolak, orang-orang yang sebetulnya mendeviasi, membelokkan makna-makna daripada ayat-ayat Allah. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Tetapi bagi kita yang menyaksikan seperti itu, hati kita harus mengecam, menolak, mengutuk, dan kita percaya bahwa Allah mengetahui semuanya. Kata Allah di sini, la yakhfauna alaina, tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Afaman yulqa fin nari khairun amman yati aminan yaumal qiyamah. Apakah orang-orang seperti itu pantasnya di neraka, ataukah mereka datang kepada akhirat yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Tentu kalau orang berakal sehat, berpikiran jernih, tentu orang yang datang dalam keadaan aman. Jadi ini menggunakan kata aman. Amman yati aminan. Karena orang beriman itu adalah menjaga keamanan. Bapak Ibu sekalian, iman dan aman itu satu asal kata. Satu sumbernya, satu rootnya. Jadi kalau orang beriman adalah orang yang merasa aman bersama dengan Allah, maka kata Nabi juga menjaga keamanan terhadap orang-orang di sekitarnya. Orang beriman itu adalah orang-orang yang orang lain terjaga aman dari lidah dan tangannya.
Jadi tidak mungkin mencederai orang dengan lidahnya, tidak mungkin mencederai orang dengan tangannya. Jadi umat Islam dimanapun berada, di negara mayoritas muslim atau minoritas, mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah penjaga keamanan paling pertama. Bukan justru menjadi pengacau keamanan paling pertama, tapi penjaga, penegak keamanan yang paling pertama. Nah, begitulah juga kalau dia di dunia menjadi penjaga keamanan, Allah juga akan memberikan keamanan pada hari kiamat. I'malu ma syi'tum. Kalau tidak memilih yang kedua, tidak memilih ini, kan tadi pertanyaan ini apakah neraka ataukah yang datang kepada Allah dengan aman? Kalau memilih yang kedua yaitu mulhid, maka Allah mengatakan i'malu ma syi'tum. Silakan berbuat sesukamu. Tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat kata Allah, sungguhnya terhadap apa yang kalian kerjakan itu Allah Maha melihat. Innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah tidak buta. Ini adalah Al-Quran lagi. Innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang yang kafir. Ingat kata kerja lagi, ini fi'il. Jadi ini bukan kata benda, bukan orang, bukan pelaku, tapi ini fi'il, kata kerja, bukan fa'il namanya. Kalau pelaku bahasa Arabnya fa'il, fa'ilun. Kalau fi'il ya fi'lun. Ini adalah fi'il, namanya kata kerja. Wa innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang yang menolak, menutup diri bidzikrina. Apa itu adzikri? Al-Quran. Innal ladzina kafaru bidzikri. Sungguhnya orang-orang yang ingkar kepada adzikr, kepada Al-Quran. Dan sekaligus cuma sekalian adzikr itu termasuk di dalamnya pembawanya, karena pembawanya namanya itu adalah mundir, dari kata adzikr juga. Jadi bidzikri lamma jam, tatkala datang kepada mereka. Jadi menolak tatkala datang. Jadi Bapak sekalian disebut menolak itu kalau sudah datang. Jadi orang yang belum datang kepadanya kitab suci, ya tidak bisa dikatakan menolak. Jadi namanya kafaru itu adalah lama tatkala, ketika ja'ahum, datang kepada mereka. Wa innahu lakitabun aziz. Orang-orang yang mengingkari tentu rugi. Apa sebabnya? Karena hakikatnya hu, yaitu siapa hu di sini? Yang membawa adzikr ini. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang, karena yang datang itu kan orang, Pak sekalian. Ingat yang namanya Al-Quran, yang namanya kitab suci kan tidak mungkin datang ke kita. Pernahkah Bapak sekalian didatangi kitab suci dalam pengertian buku, jalan sendiri? Tiba-tiba ada Al-Quran atau buku kitab suci, tiba-tiba datang kepada kita. Enggak mungkin. Sedangkan ini menggunakan kata ja'ahum. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya ja'a itu kan orang, yang bisa datang itu orang. Nah, Allah mengatakan makanya orang yang menolak adzikr ketika datang kepadanya, berarti menolak orang yang datang kepadanya membawa kitab suci itu, sesungguhnya ketahuilah bahwa kitab suci atau orang yang datang dengan membawa kitab suci itu adalah sebetulnya kitab. Inilah yang disebut dengan la raiba fi, benar-benar kitab suci. La kitabun aziz, yang penuh dengan kemuliaan. Jadi yang disebut kitab itu adalah perpaduan antara Al-Quran dan orangnya. Orang yang bawa Al-Quran dan kitab sucinya atau Al-Qurannya namanya kitabun, karena berdasarkan ayat ini. Wa innahu lakitabun aziz. Sungguhnya yang datang kepadamu itu adalah kitab suci yang membawa kemuliaan, yang penuh dengan kemuliaan. Nah, jemaah sekalian, kita ini lihat ada background alam semesta, baru kemudian al-haq. Semuanya diciptakan dengan al-haq, bukan al-batil. Nah, dengan demikian, karena alam semesta ini juga terkatakan dalam Al-Quran, maka otomatis Al-Quran juga adalah al-haq. Karena Al-Quran ini juga tidak datang dalam bentuk buku, tetapi melalui orang, manusia suci, insan kamil, maka secara otomatis insan kamil juga adalah al-haq. Jadi al-haq ini harus kompak, harus satu antara alam semesta sebagai satu kebenaran, kitab suci sebagai satu kebenaran, dan orang yang membawa kitab suci juga satu kebenaran. Karena tidak mungkin alam semesta kebenaran al-haq, terus kitab suci yang berbicara kebenaran adalah berbicara tentang alam semesta adalah kebatilan. Kemudian orang yang membawanya juga adalah orang yang jahat, kan tidak mungkin. Itulah sebabnya di dalam ayat sebelumnya, seingat surat
Al-Mu'min sebelumnya kita telah membahas sanurihim ayatuna. Kami akan tunjukkan kepada mereka sanurihim ayatuna. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat tanda kebesaran kami. Fil afaq, di seluruh afaq, seluruh ufuk. Di fil afaq, di seluruh alam semesta. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Hatta sampai yatabayyanu, jelas. Annahul haq, bahwa dia yang membawa kebenaran, dia Al-Quran yang dibawa adalah Al-Haq. Jadi kitab suci itu adalah Al-Haq. Al-Haq artinya sejalan dengan alam semesta, sejalan dengan yang membawanya, sejalan dengan fitrah dan akal pikiran manusia. Al-Haq. La yatihil batil, tidak ada kebatilan yang datang kepadanya. Jadi Bapak sekalian, ayat 42 ini harus kita camkan juga. Harus kita, kalau perlu dikasih garis bawah, underline. Karena ini berbicara tentang mutlak benarnya Al-Quran. Jadi ingat, mutlak benarnya Al-Quran. Sampai Allah mengatakan, la yatihi. Hi-nya kembali tadi kepada Alkitab. Innahu la kitabun aziz. Tadi, lamma ja'ahum, yang datang kepada manusia. Nah, itu adalah apa? La yatihil batil. Tidak datang kebatilan. Tidak ada kebatilan. Jadi kita artikan tidak ada kebatilan. Min baini yadaihi, yang dibawanya, yang bersamanya. Wala min khalfi, dan tidak ada juga setelahnya. Kata khalfi ini bisa bermakna ketika kitab suci berbicara tentang masa lalu, sejarah, atau berbicara tentang akan datang, futuristik, future. Jadi tidak akan, kalau Al-Quran berbicara tentang sekarang atau tentang dirinya, tidak mungkin ada kebatilan. Al-Quran bicara tentang masa lalu. Kata masa lalu di sini bukan hanya sejak zamannya Nabi Adam, tapi sejak alam semesta belum terbentuk, kemudian alam semesta terbentuk sampai sesaat sebelum manusia diciptakan, itu semuanya adalah benar. Tidak ada kebatilan padanya. Begitu juga setelah Al-Quran turun sampai nanti hari kiamat, sampai kita sekarang, sampai nanti akhir masa, la ya'tihil batil. Jadi kata-kata la ya'tihil batil, tadi ingat, wa innahu lakitabun aziz. Jadi ini adalah mirip atau semakna dengan kata-kata alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kata la raiba fihi, tidak ada keraguan, kan berarti pasti benar. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Itulah sebabnya orang-orang yang menutup diri terhadap kebenaran sebelumnya mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Al-Quran ini. Karena kalau Al-Quran ini mereka baca, manusia baca, maka mereka akan menemukan kebenaran. Kenapa? Al-Quran adalah cahaya yang menerangi semuanya. Begitu manusia menemukan kebenaran, maka orang-orang pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kebatilan menjadi tidak bisa eksis atau hidup lagi. Pepatah kita mengatakan memancing di air keruh, mengail di air keruh. Jadi kalau ada orang memancing atau ingin mengail itu memancing, mengambil ikan di air keruh, maka mereka lah yang mempertahankan kebatilan. Sedangkan mereka yang ingin kebenaran justru senang kalau air itu bening. Karena dengan beningnya air itu semuanya kelihatan. Bukan hanya ikannya kelihatan, tapi wajah kita ketika kita menghadap ke dalam air itu juga kelihatan. Sehingga semuanya menjadi jelas. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Itu adalah turun. Tanzil itu adalah turun. Jadi kata turun itu dari alam malakuti ke alam kita sekarang. Melalui apa? Melalui langit dekat. Apa itu langit dekat? Jiwanya manusia suci. Makanya Al-Quran itu turun kemana? Ke jiwanya manusia suci. Karena melalui jiwanya manusia suci sampai kepada kita. Karena setelah manusia suci, Nabi dan Rasul dan sebagainya itu menerima wahyu lalu kemudian menyampaikan kepada kita, maka sampailah kepada kita kata-kata Allah. Kalau tidak melalui mereka, gimana sampai kepada kita? Jadi ini dari Allah, dari Lauh Mahfuz. Untuk sampai kepada kita, gimana caranya? Ya, atau di langit tiba-tiba ada layar raksasa tertulis di sana. Kan tidak mungkin. Nah, maka caranya adalah Allah, baik langsung ataupun melalui malaikat Jibril, adalah menurunkan, tanzil. Kata-kata menurunkan itu artinya mengambil dari Lauh Mahfuz.
Alkitab yang sesungguhnya di sana, lalu kemudian diturunkan, dibawa kepada jiwa manusia suci. Kenapa jiwa manusia suci? Karena yang datang ini adalah suci. Nah, setelah sampai di jiwa manusia suci, lalu manusia suci itu kemudian mengungkapkan, mengucapkan, melisankan, melepaskan. Maka kemudian kita mendengarkan lafaz-lafaz itu, mendengarkan kata-kata itu. Maka sampailah ke bumi, sampailah ke seluruh manusia. Jadi tanzilun min hakimin hamid. Dia turun dari Allah yang hakim, maha bijaksana. Jadi ini adalah hakim, maha bijaksana. Kemudian apalagi? Hamid. Ini selalu kita sebutkan. Hamid. Zat Allah itu adalah Hamid, yang paling terpuji karena dari dialah bermula segala-galanya. Lalu kemudian ketika pertama kali menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu, maka pasti yang diadakannya itu pasti yang terbaik. Kenapa? Dianya adalah Hamid. Kalau Hamid yang berbuat, pasti perbuatannya itu, penciptaannya itu adalah yang terbaik. Namanya Ahmad. Ahmad itu adalah isim tafdil ataukah superlatif daripada Hamid. Jadi Hamid, Ahmad. Kemudian setelah sampai ke alam materi namanya, jadi ini alam yang tersembunyi, Hamid. Di antaranya itu ada selah antara yang tersembunyi dengan yang nampak alam syahadat, lalu yang disebut dengan alam gaib, lalu kemudian muncul Ahmad di sana. Nah, setelah itu kemudian muncul alam materi, alam nyata, namanya Muhammad. Jadi Hamidun, Ahmadu, dan Muhammadun adalah tiga hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ketiga-tiganya itulah yang merupakan yang kita sebut dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, orang-orang datang dan pergi, lahir dan mati. Tetapi setiap generasi, setiap orang-orang yang hidup pada suatu masa tertentu, jiwanya tetap sama. Cuma dua macam saja. Jiwa yang suci dan ikut kepada yang suci, dan jiwa yang kotor dan ikut kepada orang yang kotor jiwanya. Cuma dua macam saja. Jadi di sana sebelah kanan ada manusia suci, dan orang-orang yang berpikiran sehat pasti juga mencari kepada orang yang suci. Sebaliknya di sebelah kiri ada yang kotor, dan kemudian diikuti juga oleh orang-orang yang kotor. Nah, jemaah sekalian, maka siapapun pelakunya di dalam suatu masa sejarah tetap saja sama. Itulah muncullah kata-kata the history repeats itself. Bahwa sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Bukan sebetulnya sejarah mengulangi dirinya sendiri, tapi pelaku-pelaku itu memiliki sifat-sifat jiwa seperti orang-orang sebelumnya. Jadi misalnya Namrud itu kan lebih tua dari Fir'aun. Nah, tetapi Fir'aun ya sama saja dengan Namrud, begitu. Walaupun namanya berbeda. Begitu juga dengan kaum Samud. Ya. Kaum Samud, di sana ada tokoh yang sangat celaka. Itu dalam surat Al-Fajr dikatakan seperti itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamudu bitaqwa idzim ba'atha ashqaha. Kaum Samud itu mendustakan nabi. Apa sebabnya? Karena dia togok. Kenapa dia togok? Karena dia dipimpin. Muncul di tengah-tengah mereka idzim ba'at ashqaha. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka seorang tokoh yang sangat celaka. Kenapa celaka? Karena mereka hanya ingin memanfaatkan kebatilan yang ada. Dengan demikian memelihara kebatilan dan mencari orang-orang yang tidak mengenal kebenaran untuk diikutkan pada dirinya, sehingga kemudian hancurlah nanti, binasalah nanti kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh itu. Yang kita bahas kemarin dengan petir, dengan so'iqah. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa berlaku the history repeats itself. Sejarah itu adalah mengulangi dirinya sendiri. Kata George Eliot. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika. Itu sebabnya rasul-rasul berbeda, tetapi perlakuan manusia kepadanya tetap sama. Pelakunya saja yang berbeda, rasulnya juga berbeda. Makanya ma yuqalu laka, tidak dikatakan, tidak ada yang dikatakan kepada kamu Muhammad. Ini kaknya Muhammad ya.
Tidak ada yang dikatakan kepada Muhammad kecuali bahwa maqad qila lirrusuli min qablika. Itu juga sudah dikatakan. Itu juga sudah dikatakan pada rasul-rasul sebelum kamu, ini min qablika. Ini adalah di sini ka-nya Muhammad ya. Sama dengan ini ka. Jadi ma yuqalu laka tidak dikatakan atau tidak ada ucapan yang menyerang kamu Muhammad, yang menistakan kamu, yang mencaci kamu, kecuali bahwa itu juga terjadi pada rasul-rasul sebelum kamu. Inna rabbaka ladzu maghfiratin. Inilah hebatnya apa? Inilah Islam Bapak Ibu sekalian. Tetapi walaupun mereka itu melawan rasul, menistakan rasul, menyebut rasul dengan macam-macam, tukang sihir lah, pembohong lah dan sebagainya, bahkan ada di antara mereka mengusir rasul, dan membunuhnya, bahkan ada yang membunuhnya. Tetapi kalau mereka datang kepada Allah, mereka menyadari kesalahannya, mereka mau membuka hatinya, karena toh memang Rasul diutus untuk mengingatkan mereka hamba-hamba Allah itu juga, maka inna rabbaka ladzu maghfiratin. Sesungguhnya Tuhanmu, ini rabbaka, ini lamnya di sini lam taukid, lam pasti benar-benar. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar itu memiliki apa? Maghfirah. Tuhanmu itu memiliki ampunan, maghfirah. Dimas sekalian, surat yang baru kita lewati adalah surat Ghafir. Menunjukkan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Jadi di satu pihak Al-Quran mengecam keras pelaku kejahatan ataukah penolak ataukah mulhid tadi, tetapi pada saat yang sama Allah benar-benar memberikan apresiasi, penghormatan yang sangat tinggi kepada mereka yang menyadari kesalahannya dan mau datang kepada Allah untuk meminta ampun, bertaubat dan minta ampun. Kita sudah bahas sebelumnya tentang Allah itu adalah Ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Allah itu adalah Ghafir, pemberi maaf, pemberi ampun, menerima ampunan hambanya atas dosa-dosanya. Wa qabilit taubi, dan menerima taubat hamba-hambanya. Di sini pun dikatakan, sebelumnya dikatakan ini kejahatan yang terjadi pada nabi-nabi sama saja. Tetapi kalau mereka ingin bertaubat, inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Allah Tuhan memiliki maghfir, ampunan. Tetapi kalau mereka tidak minta ampun, mereka tidak istighfar, ya Tuhan juga apa? Dzu iqabin alim. Dia juga Allah memiliki iqab, akibat. Jadi akibat dari perbuatan kita akan kita tanggung kalau tidak dicegat, diintercept di tengah jalan. Jadi kita punya perbuatan ini kan ada sebabnya. Keburukan itu pasti akibatnya buruk. Tetapi kalau kita minta Allah mengintercept, memotong itu antara sebab dan akibat, maka kita bisa diberikan ampunan namanya. Tapi kalau kita tidak minta Allah untuk mengintercept kita punya kita punya perbuatan, maka akan berlaku kata-kata iqabin alim. Allah memiliki akibat hukuman yang sangat pedih. Alim, ini adalah alim. Ini hamzah bukan ain. Kalau ain, alim, maha mengetahui. Kalau hamzah, alif, itu adalah pedih, sangat pedih. Ya, jadi alim itu adalah sangat pedih. Jadi kalau alim itu maha mengetahui. Kalau alim itu artinya sangat pedih, sangat sakit. Jadi adalah masih berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah harusnya seperti ini gambarnya, ibarat kembang. Jadi para pembaca Al-Quran itu harus menjadi seperti kembang. Semerbak wanginya harus kemana-mana. Yang namanya kembang itu Pak Bu sekalian, dilihat indah, dicium juga harum. Itu kan namanya kembang. Jadi kembang itu dicium indah, dicium harum, kemudian dilihat indah. Ya, kelihatannya indah. Kemudian bermanfaat juga. Banyak kembang-kembang itu yang menjadi obat-obatan dan sebagainya. Salah satu yang disenangi biasa orang-orang yang tadabbur itu adalah namanya kembang matahari, biji kembang matahari kalau tidak salah. Itu yang dimakan kecil-kecil ya. Itu bijinya. Itu enak tuh kalau sambil ngaji, sambil ngunyah-ngunyah buah kembang matahari. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan.
Jadi kan ada yang mengatakan kenapa sih Al-Quran itu berbahasa Arab? Kan sering juga kita di tadabbur juga biasa muncul pertanyaan ini. Kenapa sih Al-Quran itu berbahasa Arab? Ya kita sudah jawab tiap hari karena ya memang rasulnya juga orang Arab. Yang kedua, dimanapun diturunkan, ya pasti ada pertanyaan seperti itu. Misalnya diturunkan di Rusia, pasti kita bertanya, kenapa sih diturunkan dalam bahasa Rusia? Diturunkan di Inggris, pasti kita berkata, kenapa berbahasa Inggris? Diturunkan di Asia Tenggara, pasti mengatakan, kenapa berbahasa Melayu? Ya. Jadi, maka selalu ada pertanyaan. Kenapa? Karena kemanapun Al-Quran diturunkan, pasti yang dituju manusia. Manusia itu pasti memiliki bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya, kaumnya. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamian. Seandainya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa ajam, itu bahasa asing, bukan Arab. Karena banyak mengatakan, kenapa sih bahasa Al-Quran itu bahasa Arab? Qur'anan ajamian. Di permulaan kita ini kan sudah ada kata-kata Qur'anan Arabian. Ini permulaan surat Fussilat ini adalah Qur'anan Arabian. Ya. Fussilat ayatu Qur'anan Arabian, kan begitu. Jadi Qur'anan Arabian. Kenapa? Bukan ajamian. Ajam itu dari kata ajam. Ajam itu non-Arab. Jadi kenapa Al-Quran itu bacaannya tidak berbahasa ajam? Berbahasa Inggris kah? Berbahasa Melayu kah? Berbahasa Tagalog kah? Ya. Kenapa mesti harus bahasa Arab? Apa kata Allah? Walau ja'alnahu Qur'anan Arabian. Seandainya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa bukan Arab, laqalu pasti juga akan berkata. Mereka berkata, laula fussilat ayatuhu. Kenapa tidak diuraikan ayat-ayatnya? Fussilat ayatuhu. Maksudnya kenapa bahasanya susah? Karena bukan bahasa kita. Kalau seandainya orang Arab berkata begitu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita pahami dari ayat ini adalah dalam bahasa apapun Al-Quran diturunkan tidak masalah. Yang penting ayat-ayatnya harus fussilat, diuraikan, dijelaskan. Diuraikan itu dirincikan sehingga terkoneksi dengan ayat-ayat lain. Jadi Al-Quran sebetulnya tidak perlu membutuhkan penjelasan dari luar. Kenapa? Al-Quran bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, tapi sekaligus wa bayyinatin minal huda, penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Allah kemudian mengatakan jamiyun. Jadi di sini a-nya pertanyaan. Ini a-nya ini adalah namanya hamzah istifham. Jadi sebetulnya ini adalah dua di sini. Jamiyun. Tapi karena ketemu jadi jamiyun. Disampaikan jamiyun. Aslinya nih jamiyun. Kan ajam ini kan aslinya nih kata dasarnya ajam ini dari sini. Ini. Jadi ini menjadi di sini sebetulnya. Jadi ini muncul di sini. Ya, jamiyun. Tapi karena ini sama-sama hamzah, ini menjadi disukun jamiyun. Artinya apa? Apakah pantas kitab suci diturunkan dalam bahasa ajam wa arabiyun sementara nabinya orang Arab, kamu gitu. Jadi jamiyun wa arabiyun. Apakah pantas Al-Quran diturunkan bahasa ajam, bahasa Rusia, bahasa Tagalog, atau bahasa Fiji, sementara nabinya adalah orang Arab? Jamiyun wa arabiyun. Pantaskah diturunkan dalam bahasa ajam, bahasa non-Arab, sementara Nabi Muhammad orang Arab, maksudnya tinggal di tengah-tengah Arab. Nabi kan tinggal di jantungnya Arab. Ya. Wa arabiyun. Qul katakanlah, huwa lilladzina amanu hudan wa shifaun. Katakanlah, apapun bahasanya itu Al-Quran, seandainya Al-Quran turun dalam berbagai bahasa, dia bagi orang beriman, lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, ini orang beriman, Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Jadi Bapak sekalian, Al-Quran itu adalah petunjuk. Apa artinya petunjuk? Ya, parameter benar salah, petunjuk namanya. Sama dengan peta juga, hudan namanya, petunjuk. Baru apa lagi? Wasyifa, dan obat penyembuh. Jadi Al-Quran itu adalah syifa, hudan, wasyifa. Yang namanya syifa, menyembuh. Apa yang disembuhkan? Penyakit dalam hati. Penyakit apa? Penyakit kegelapan hati menjadi terang. Penyakit pendendam menjadi penyakit yang penuh dengan kasih dan sayang. Itu namanya syifa. Jadi hudan wasyifa. Dia adalah petunjuk, panduan, dan sekaligus penyembuh. Itulah Al-Quran.
Jadi Quran itu adalah hudan wa syifa. Dia adalah panduan, petunjuk, dan sekaligus adalah penyembuh. Iya. Jadi Bapak sekalian, tidak ada cara lain untuk menyembuhkan hati kita dari kegelapan, dari penyakit-penyakit hati berdasarkan ayat ini kecuali Al-Quran. Dan ini berkali-kali disebutkan ini. Di surat Al-Isra disebutkan juga. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Syifa terapa apa? Di tempatnya dikatakan syifa'un lima fis sudur. Memberikan kesembuhan kepada penyakit yang ada di dalam dada, dalam kesadaran, dalam jiwa. Jadi Bapak sekalian, lagi-lagi tidak ada yang bisa menyembuhkan hati jiwa manusia kecuali dengan Al-Quran. Tidak ada. Walladzina la yu'minuna fi adanihim. Dan orang-orang yang tidak beriman. Walladzina la yu'minuna. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, maksudnya, kalau sudah membaca Al-Quran, baru tidak beriman kepadanya, itu pasti karena fi adanihim waqrun. Itu karena di kupingnya, di telinganya, dia menyimpang sumbat. Ada sumbat, ada tutup di kepalanya. Di kupingnya, telinganya. Jadi, kenapa? Al-Quran itu masuk akal, dibutuhkan oleh jiwa manusia. Maka kalau ada orang membaca Al-Quran dan tidak beriman, itu dipastikan sengaja menutup kupingnya. Memang tidak mau mencari kebenaran. Kenapa dibaca Al-Quran? Hanya mengejar pahala. Kan ada orang baca Quran hanya mengejar pahala. Kita sudah sering sampaikan satu huruf itu adalah satu hasanah 10 pahala misalnya. Itu berapa? Baca Alif Lam Mim saja itu berarti sudah 30 pahala. Karena satu hasanah 10 pahala. Nah, jadi orang hanya mengejar-ngejar pahala saja. Padahal Al-Quran apa? Hudan, petunjuk. Wasyifa, dan penyembuh atas jiwa kita. Maka kalau ada orang yang baca Al-Quran berkali-kali, tapi tidak beriman kepada isinya, tetap aja berjalan dengan pendapat-pendapat keagamaan yang bersifat amani, angan-angan, itu pasti di kepalanya, di kupingnya ada wakrun. Dan apa kata Allah? Wahuwa, dan dia itu alaihim, atas mereka ama. Maksudnya mereka itu lebih memilih kebutaan daripada melek. Ini ama. Ama ini adalah melek. Apa? Buta. Omyun. Ya. Jadi wahuwa alaihim ama. Mereka itu menjadi kegelapan baginya. Jadi Al-Quran menjadi kegelapan baginya. Jadi ingat, di sini dikatakan bagi mereka yang tertutup telinganya, walaupun baca Al-Quran tetap aja menjadi buta. Wa huwa alaihim ama. Ini sama juga dengan surat Al-Isra. Coba kita simak kembali Al-Isra yang saya bacakan tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tapi sambungannya apa? Wala yazidu zalimina illa khasara. Tapi tidak akan bertambah apa-apa bagi orang zalim kecuali khasara, kerugian. Nah, sama nih. Dia baca Quran tetapi tetap buta. Kan ada seperti tadi kita lihat orang memenggal leher orang dengan gampangnya. Anak-anak sudah diajari pegang pisau, mengangkat rambutnya boneka. Itu kan dari awal sudah diajari kekerasan. Padahal Al-Quran setiap suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah, ya itu surat berbicara tentang berlepas dirinya Allah kepada orang musyrik. Itu baru tidak ada bismillahnya. Semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih dan penyayang. Tetapi yang ditunjukkan Islam yang kasar, yang keras dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena Al-Quran yang mereka baca justru menjadi hijab. Menjadi penutup mata hati mereka. Wakrun, telinganya, wahuwa alaihi ama. Dan bagi mereka Al-Quran hanya menjadi penutup. Makanya Bapak sekalian berkali-kali kita sampaikan bahwa ilmu itu bisa menjadi hijab. Ilmu itu bisa menjadi tabir. Ilmu bisa menjadi tembok penghalang antara kita dengan Allah. Kapan? Apabila kita cari ilmu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk kita disebut dengan segala macam kelebihan-kelebihan kita, entah kelebihan gelar, entah kelebihan popularitas. Nah, kita kalau itu yang kita tuju, maka ilmu hanya akan menjadi hijab bagi kita. Allah mengatakan ulaika yunadawna mim makanin ba'id. Orang seperti itu
membaca Al-Quran sendiri, tetapi seakan-akan dia dipanggil dari tempat yang jauh sekali. Bapak sekalian, kita sampaikan kalau kita baca Quran, itu sama dengan Allah yang berbicara kepada kita. Tetapi kalau kita tutup kuping, kita membutakan mata, maka Allah mengatakan, orang baca Quran seperti itu, seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ini. Yunadauna mim maqamin ba'id, seakan-akan dipanggil dari makan, dari tempat yang sangat jauh. Terdengarnya cuma sepoi-sepoi saja. Terdengarnya hanya sekedar ala kadarnya saja. Jadi Bapak sekalian, banyak itu orang membaca Al-Quran hanya menimbulkan gangguan di masyarakat. Kenapa? Karena memang tidak mengerti isinya. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini adalah Ini adalah ilustrasi. Ini adalah tulisan Ibrani, bahas Taurat. Ini Taurat. Ini adalah rabai rahbah, ustadz-ustadznya orang Yahudi. Rabai, rahbi. Ya. Ini adalah kitab suci mereka. Walaqad ataina Musa al-kitab, ini bukan hanya Nabi, tapi kami juga berikan kepada Musa. Walaqad ataina Musa al-kitab juga. Jadi artinya Musa juga adalah Alkitab. Karena ketika diberikan kepada Musa Alkitab, bukan dalam bentuk benda, bukan dalam bentuk buku, tapi juga di dalam jiwanya Nabi Musa. Walaqad ataina Musa Alkitab. Tetapi apa yang terjadi? Fakhtulifa fihi. Mereka berselisih pendapat dalam kitab suci itu. Apa sebabnya? Karena mereka menolak pasangan daripada kitab. Yaitu mereka menolak Nabi Harun setelah Nabi Musa meninggalkan mereka. Nah, begitu mereka menolak Nabi Harun, maka secara otomatis pemaknaan Al-Quran diserahkan kepada semua pihak, seluruh manusia. Jadi kalau ada 1 miliar manusia, pemaknaan bisa ada 1 miliar. Karena kata orang, rambut sama hitamnya, tetapi kepala berbeda-beda isinya. Walaqad ataina Musa al-kitaba fakhtulifa fihi. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal kitab suci itu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Walaula kalimatun, artinya kesalahan mereka ini sudah harusnya dihukum oleh Allah seandainya tidak ada satu kalimat, kalimatun sabaqat, yang telah Allah SWT ucapkan. Apa yang Allah ucapkan? Allah telah mengatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di muka bumi ini pasti akan ada satu khalifah nantinya. Akan tiba saatnya di muka bumi ini akan ada satu khalifah. Yang apa? Yang menunjukkan kebenaran itu sebagai kebenaran dan menegakkan keadilan kepada seluruh manusia sebagaimana manusia sebelumnya mengisi dunia dengan kezaliman. Walaulah kalimatun sabaqat. Kalau bukan karena kalimat itu min rabbika, dari Tuhanmu, laqudiya bainahum, pasti sudah akan diputuskan hukuman kepada mereka dan mereka semuanya sudah binasa. Seperti mana binasanya kaum Nuh. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Tapi sesungguhnya mereka ini terhadap apa yang mereka perselisihkan, bukan kitab sucinya, terhadap pendapat-pendapat mereka yang sebetulnya sudah lepas daripada kitab suci, benar-benar berada dalam keraguan. Lafi syakkin. Karena mereka berada dalam keraguan, maka mereka bingung. Mereka bingung. Susah mencari, akhirnya selalulah ingin memperbarui penafsiran, sedikit-sedikit harus diperbarui penafsiran terhadap Al-Quran. Lafi syakkin minhu murib. Mereka berada dalam keraguan dan karenanya mereka bingung. Lafi syakkin minhu murib. Nah, jemaah sekalian, wa innahum lafi syakkin minhu murib. Nah, jemaah sekalian, ini juga terjadi pada banyak agama-agama samawi lainnya, termasuk agama Nasrani dan sebagainya. Kita lihat mereka berpecah-pecah juga. Apa sebabnya begitu ditolak pasangan Alkitab? Ya berarti akan terjadi perbedaan. Dan ini bisa mendatangkan kebingungan. Yahudi nantinya karena bingungnya, maka mereka datang kepada nabinya minta dipilihkan pemimpin. Baru dia merasakan. Ternyata kalau mencari pemimpin di antara mereka sendiri susah. Dipilih yang sana, tidak setuju yang di sini, dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi Bapak Ibu sekalian,
Ini adalah ilustrasi tentang jiwa manusia. Jiwa manusia tidak kelihatan karena di dalam dirinya. Nah, tetapi jiwa ini sangat ditentukan oleh perbuatan. Ini perbuatan. Jadi ini anggaplah ini di dalam hati, dalam jiwa, ini adalah perbuatan di depan. Kalau orang melakukan perbuatan buruk, keburukan itu akan merusak hati. Melakukan perbuatan baik akan memperbaiki hati. Ya. Man amila shalihan fali nafsi. Siapa yang melakukan amal soleh, maka amal solehnya li nafsi, kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Man amila shalihan fali nafsi. Sebaliknya, waman asa'a, siapa melakukan perbuatan buruk, maka keburukan itu juga alaiha, kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhanmu itu, ini kata mat, tidak, Tuhanmu tidak pernah bizalam, bersikap zalim, bersikap aniaya. Jadi Tuhanmu tidak pernah bersikap aniaya kepada lil abid. Bapak Ibu sekalian perhatikan ini kata lil abid. Kata bahasa Arab ya. Kalau menggunakan kata-kata lil abid, al abid kan ini lamnya ini tambahan, ini huruf amr. Kemudian alif lam di sini al. Jadi kita keluarkan baru kita bisa tuliskan abid. Jadi ini adalah abid. 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 Abidun ya, abid. Apa bedanya abid dengan ibad? Ini abid juga ini bentuk jamak dari abad juga, tapi abid, ibad, ada abid, ada ibad. Nah, kata para ahli tafsir, kalau ibad itu tadi hamba-hamba terpilih, hamba-hamba tertentu yang dekat kepada Allah. Secara keseluruhan seluruh manusia hamba Allah, namanya abid. Jadi kalau menggunakan kata abid, seluruh manusia. Kenapa seluruh manusia? Kan hakikatnya hamba Allah. Jadi walaupun dia tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi dia adalah abid secara bahasa di sini. Tetapi kalau dia taat kepada Allah dengan baik, itu namanya ibad. Maka ibad itu kita temukan pada rangkaian ayat-ayat yang positif tentang agama. Contohnya misalnya puasa. Wa idza salaka ibad, itu ibad bukan abid. Wa ibadur rahman, itu ibad bukan abid. Jadi kalau abid ini berlaku umum. Jadi Tuhanmu tidak pernah bersikap zalim kepada hamba-hamba, maksudnya secara umum, seluruh manusia. Salah satu nama Allah adalah Al-Alim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Karena Allah itu adalah maha mengetahui, maka pengetahuan ilmu tentang hari kiamat ini hanya milik Allah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Tentang pengetahuan atau kapan terjadinya hari kiamat, bahkan kapan matinya seseorang, itu Allah yang tahu. Jangankan orang lain, kita sendiri tidak tahu kapan kita mati. Yang kita tahu adalah kita pasti akan mati. Tetapi kapan kita matinya, tidak ada yang tahu. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Wa ma takhruju min samaratin. Itulah pengetahuan Tuhan. Bukan hanya kapan terjadinya kiamat, kapan seseorang meninggal, tetapi wa ma takhruju min samaratin. Apa yang keluar takhruju min samaratin, buah-buahan, min akmamiha, dari kelopaknya. Jadi jenis buah apa yang keluar dari kelopak, atau apakah nanti jadi buah atau tidak, kan ada kelopak tuh, kelopak mayang namanya. Jadi kalau buah mau keluar kan kembang dulu, bunga. Nah dari kembang itu nanti keluar kelopak-kelopak mayang, yang di situ nanti muncul buah. Nah apakah nanti jadi buah atau tidak, kan ada yang gugur tuh, gugur jatuh karena kena angin. Nah itu pun Allah tahu. Ma takhruju min samaratin min akmamnya. Yang keluar dan menjadi buah, yang keluar dari kelopak itu Allah tahu. Mana yang akan jadi buah dan mana yang gugur karena angin. Itu Allah tahu semuanya. Wa ma tahmilu min unsa, bahkan apa yang dikandung seorang perempuan. Kata tahmilu di sini waktu awal. Ketika terjadi pembuahan, hari pertama, hari kedua, ketika zigot itu menempel di rahim, Allah sudah tahu. Ketika alat-alat teknologi manusia belum mengetahuinya, Allah sudah tahu. Ya. Jadi jenis buah-buahan yang ada di kelopaknya dan apa yang ada dalam rahim seorang wanita yang baru saja hamil, itu Allah sudah tahu.
Bahkan sel-sel mana nanti yang berubah menjadi manusia, Allah tahu. Wala tadau illa biilmi, dan tidaklah manusia itu hamil melahirkan kecuali bahwa Allah juga mengetahuinya, illa biilmi. Jadi tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Tuhan. Apa sebabnya? Karena segala sesuatu ada karena diadakan oleh Allah, sehingga keberadaan sesuatu tidak lepas dari keberadaan Allah. Disitulah terjadi kesatuan antara Allah dengan makhluknya. Jadi jangan membayangkan Allah itu berpisah dengan makhluknya. Allah di suatu tempat tertentu, lalu makhluk berjalan di tempat lain. Itu jangan bayangkan seperti itu. Ya, Allah mengatakan huwa ma'akum aina ma kuntum. Huwa fis samai, huwa fil ardi. Dia di langit, dia di bumi. Aina ma huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia berada bersama dengan mereka. Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Berbicara tentang waktu, berbicara tentang awal akhir. Huwal awwal wal akhir. Berbicara tentang ruang yang zahir dan batin. Huwa zahir wal batin. Tidak ada hal, tidak ada syai' di mana Allah tidak bersamanya. Itulah sebabnya Allah tahu semuanya. Wala tadau illa biilmihi. Wa yauma yunadihim, dan nanti di akhirat Allah akan memanggil kita semuanya dan bertanya kepada mereka yang mensekutukan Allah di muka bumi. Mensekutukan dengan apapun. Aina syurakai, mana sekutu-sekutu yang kamu jadikan sekutu denganku dulu di dunia. Qalu, maka berkatalah mereka, kita yang menjawab, yang mensekutukan Tuhan, manusia. Adzannaka ma minna min syahid. Kami mendeklarasikan, kami menyatakan sekarang kepadamu ya Allah, bahwa ma minna min syahid. Tidak ada satupun sekarang yang menjadi saksi kepada kami. Jadi yang disebut dengan sekutu-sekutu ini tidak ada yang menjadi saksi. Kapankah sesuatu itu tidak menjadi sekutu? Apabila sesuatu itu adalah atas permintaan Allah kita sujud kepadanya. Jadi ketika makhluk, ketika malaikat, ketika jin sujud kepada Adam, itu bukan persekutuan, bukan syirik namanya. Kenapa? Karena Allah meminta. Jadi ketika malaikat-malaikat, ketika jin-jin sujud kepada Adam, itu bukan mempersekutukan Tuhan. Kenapa? Karena perintah Allah. Jadi dengan demikian syuraka di sini adalah kepada siapa kita sujud, tapi tidak atas perintah Allah, tidak atas endorsement dari Allah, tidak atas approval daripada Allah. Maka mereka nantinya seperti itu akan tidak bertanggung jawab. Maka berkatalah adzannaka, kami disampaikan kepadamu ya Allah, ma minna min syahid. Tidak ada satupun di antara mereka yang menjadi saksi atas kami. Yang menjadi saksi adalah yang Allah tunjuk untuk menjadi saksi. Dan nanti di akhirnya ujung-ujungnya masuk neraka. Wa dalla anhum ma kanu. Akhirnya kemudian hilanglah. Dalla. Hilang. Dari mereka tidak ada yang muncul. Ma kanu yada'una min qabl. Apa yang dulu mereka seru. Ma kanu yada'una min qabl, waktu masih di dunia. Wazanu, dan mereka menyangka ma lahum min mahis. Dan mereka di sana sudah menyangka, berpikir bahwa tidak mungkin lagi mereka lari daripada api neraka. Maka jemaah sekalian, kita perlu sering-sering menyaksikan alam semesta seraya, berpikir, apa mungkin alam semesta yang begini jagat raya ini menciptakan dirinya sendiri? Atau terjadi secara kebetulan? Ya. Atau diciptakan oleh seekor naga misalnya, kan tidak mungkin. La yasamul insanu min du'ail khair. Nah, jemaah sekalian, manusia itu di dalam jiwanya selalu menginginkan kebaikan. Tetapi apabila jiwanya tidak mengenal hakikat-hakikat, maka begitu tertimpa hal yang buruk, maka dia berputus asa. Padahal bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi adalah keindahan. La yas'amul insanu min du'ail khair. Ya, manusia itu tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. La yas'amu, tidak bosan-bosannya manusia ini dalam berdoa, meminta, berharap tentang kebaikan, selalu kebaikan. Wa in massahu syarr, ketika keburukan yang menimpa mereka, tiba-tiba fayausun qanut. Tiba-tiba mereka menjadi berputus asa.
Yaus tiba-tiba menjadi, dari kata ini tadi mirip ini, tiba-tiba mereka itu menjadi kehilangan semangat dan berputus asa. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, itulah sebabnya kalau kita mengetahui hakikat-hakikat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ra'aitu illa jamila. Jadi tidak lagi melihat sesuatu itu baik dan sesuatu itu jelek. Ini syar'i, ini bukan kejahatan, jelek. Maka jemaah sekalian harus kita menyaksikannya sebagai satu keindahan. Ma ra'aitu illa jamila. Walain adzaqnahu rahmatan. Apabila kami berikan kepada manusia itu rahmat, ya, kebaikan, minna dari sisi kami, kata Allah. Mimba didarra'a, setelah mereka tertimpa mudarat yang menimpanya. Jadi setelah mudaratnya diangkat oleh Allah dan diganti dengan rahmat, maka apa? Kata orang yang tidak mengetahui hakikat-hakikat tadi. Layakulanna, pasti mereka akan berkata, hada rahmat ini, kebaikan ini, li adalah semata-mata untukku karena aku pantas untuk itu. Ya. Jadi saya mendapatkan kebaikan itu untuk saya, ya pantas karena saya memiliki kelebihan. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Tapi sebaliknya dia mengatakan, saya tidak yakin akan terjadi hari kiamat. Coba. Jadi mereka tidak percaya. Wa ma azunnu sa'a, saya kira, kata dia, yang namanya hari kiamat itu tidak ada, tidak akan terjadi qa'imah. Mimnya di sini tidak. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala in ruji'tu ila rabbi, dan seandainya pun ada, kata dia, kata mereka ini, seandainya pun ada hari kiamat, ada hari akhirat, dan jika saya dikembalikan kepada Tuhanku, jadi percaya kepada Tuhan. Wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu lahusna. Sungguhnya aku ini pasti mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Bapak Ibu sekalian, kan betapa banyak orang beragama seperti ini. Sudah yakin sekali bahwa dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Bahkan mendapatkan 72 bidadari padahal membunuh orang dengan cara yang sadis. Banyak orang berpikir seperti ini. Lalu bagaimana kira-kira Pak Bu sekalian meyakinkan diri kita bahwa kita sudah benar-benar berada pada tempat yang benar? Butuh parameter, butuh ukuran, dan itu adalah Al-Quran. Makanya tadi di ayat 41 dimulai dengan la ya'tihil batil min baini aydihim wala min khalfihim. Al-Quran itu bisa jadi parameter, bisa menjadi ukuran. Kenapa? Tidak ada kebatilan yang datang kepadanya di saatnya, di belakangnya, ataupun di depannya, di kemudian harinya. Falanunabbi annalladzina kafaru, kami akan menjelaskan, memberitakan alladzina kafaru kepada para pengingkar itu, bima amilu dengan mereka kerjakan. Walanu di dunia maksudnya. Walanuzikannahum, dan kami pasti akan merasakan kepada mereka adzabin ghalid, azab yang sangat keras. Walanuzikannahum min adzabin ghalid, kami pasti akan merasakan kepada mereka azab yang keras. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita termenung. Karena pikiran kita selama ini kan sebetulnya, mohon maaf, cetek. Kita berbicara tentang kehidupan dunia kita itu sebenarnya cetek. Karena itu akan kita tinggalkan. Itu adalah bagian permukaan saja. Itu bagian kulit. Walaupun kita bicara tentang mobil mahal, rumah mewah, tapi itu di mata Tuhan itu adalah cetek. Karena itu kan semuanya hanya permainan saja sebetulnya. Permainan kreativitas. Yang namanya rumah mewah itu kan tadinya batu-batu, dibuat sedemikian rupa, kemudian ada arsiteknya, kemudian ada kontraktornya, dibuat sedemikian rupa. Kelihatan mewah. Hakikatnya apa? Ya batu-batu. Batu gunung diledakkan menjadi semen, diangkut ke kota. Tadinya adalah pasir-pasiran, di situ ada biji besinya, dipisahkan, lalu kemudian dibuatlah besi beton. Kan begitu Pak Bu sekalian. Tadinya adalah dari tumbuh-tumbuhan, diramu menjadi lacat, dibuat, dicatkan, dioleskan kepada bangunan, indah kelihatan. Semuanya adalah permainan saja. Itu cetek. Bukan berarti tidak boleh, itu wajib kita lakukan untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi apabila kita hanya berhenti di situ, apalagi menganggap itu sebagai sesuatu keindahan sumber, itu jelas keliru. Maka jemaah sekalian, marilah kita selalu berpikir tentang hakikat. Al-Quran berbicara tentang hakikat, kebenaran, akhirat, kehidupan kita akan cepat atau lambat kita akan mati.
Ya siapapun orangnya. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau kita berbicara tentang ini, kita akan sampai kepada nilai-nilai yang sangat tinggi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu berada dalam bimbingan Allah SWT, sehingga juga nantinya akan mengenal hakikat-hakikat. Yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa ali Muhammad wa ajil faradin. Ustaz, afwan Ustaz, satu soalan dua. Apakah Ya, setelah semua hembusan-hembusan kerohanian daripada mesej-mesej ayat-ayat Anfusi dan Kitabi tadi, akhirnya saking lama sangat kita menunggu kemunculan Al-Mahdi alaihi wasallam, lalu kita terkena kepada ayat yang terakhir tadi, ditimpa kepada mereka siksaan yang keras tadi. Afwan barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi memang waktu masa kita ini harus diisi dengan renungan-renungan tentang 3 unsur tadi itu, yaitu ayat-ayat Allah dalam bentuk alam, namanya ayat-ayat ufuk. Ufuk itu afaki, ayatnya tentang semesta. Kemudian ayat-ayat tentang diri kita terutama yang ada pada diri kita, nafsi kita. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat dalam bentuk kitab, dan ketika kita berbicara tentang kitab, di dalamnya di dalamnya 2 hal, yaitu yang tertulis dan yang berbicara. Ya. Nah, kalau kita tidak merenungkan tentang ini Pak Bu sekalian, berarti kita selalu cetek. Dan selalu kita cetek dangkal, berarti kita menganiaya diri kita. Karena diri kita itu sebetulnya menginginkan kedalaman. Jiwa kita itu kenapa tidak kelihatan? Karena dia berada di dalam, di balik panca indera. Panca indera itu adalah alat kita paling di luar, bersentuhan dengan benda-benda, melihat pohon-pohon, melihat buah-buahan, melihat gedung-gedung, itu kan mata kita. Mencium tadi harumnya buah-buah bunga-bunga, itu adalah hidung kita. Merasakan rasanya benda-benda, merasakan cabai yang pedas, merasakan pahitnya pare, merasakan manisnya gula, itu adalah lidah kita. Itu panca indera semuanya. Itu bersentuhan dengan dunia luar. Tapi dia harus terhubung ke dalam, yaitu ke dalam jiwa kita, untuk mengatakan bahwa semuanya itu adalah lokus, tempat Allah menunjukkan dirinya. Sehingga kemudian jiwa kita terhubung melalui jalur dalam kepada Allah, ke atas. Nah, apabila ini tidak dilakukan, maka kita selalu dalam kondisi yang cetek, dangkal, superficial. Kita tidak substansial. Nah, sedangkan kita ini adalah manusia, bukan hewan-hewan. Kita ini adalah bukan benda-benda mati. Kita ini bukan tumbuh-tumbuhan. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan secara khusus. Sedemikian pentingnya, pada saat kita diciptakan, Allah mendeklarasikan. Ibarat itu proyek besar, Allah membuat proposalnya, baru kemudian dipresentasikan kepada seluruh malaikat. Oh malaikat, saya akan ciptakan makhluk yang bernama manusia. Nanti kalau aku sudah tiupkan, sempurnakan, kamu sujud, ya bayangkan itu. Ini kan kayak membuat business plan, bikin white paper, lalu kemudian dipresentasikan kepada malaikat. Sedemikian mulianya itu manusia. Tapi apabila manusia tidak terhubung jiwanya dengan 3 ayat tadi, ayat ufuk, afaki, ayat nafs, anfusi, dan ayat kitab-kitabi, maka manusia itu akan merugi. Nah, harusnya waktu kita diisi dengan 3 ini tadinya. Kalau waktu kita isi dengan 3 ini, seandainya pun kita tidak hidup pada saat hari akhir muncul, yaitu ketika datangnya khalifat terakhirnya Allah yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka Allah menghitung kita semoga daripada mengikutnya, bahkan bala tentaranya. Kalau itu Allah perlakukan kita seperti itu, berarti Allah merangkul kita, mengakui kita juga adalah bagian daripada adanya. Kita menjadi namanya ahlullah. Ini namanya menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah, sudah menjadi bagian daripada Allah. Siapa yang tidak berusaha menjadi ahlullah, maka dia akan jatuh menjadi ahlus syaitan. Berikutnya lagi. Ya.
Ustadz, kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustadz silahkan. Kalau tidak ada lagi Bu Dokter, berarti mungkin Bu Dokter ada pengumuman lagi. Iya Ustadz. Sampaikan. Kalau tidak ada kita tutup. Ya. Ya, pengumuman Kalau seperti tidak ada, pagi, ini Ustadz. ada pengumuman dari Dokter. Silakan. Iya. Pengumuman seperti tadi pagi bahwa pada hari Minggu 24 April 2022 kita akan mengadakan bakti sosial bersama adik-adik pemulung di Bantar Gebang. Kegiatan ini sudah sering kita lakukan setiap bulan Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa melihat di kolom chat atau di WA grup Tadabur ke nomor rekening yang tertera di layar atau di kolom chat dan juga di WA grup Tadabur. Demikian Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Juga semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa puasanya diterima oleh Allah SWT dan tidak masuk dan tidak terjatuh dalam kategori betapa banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Selamat berbuka puasa. Wallafu minkum. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum.